Bayu Handono adalah seorang pengusaha tembaga dan atlet maraton yang saat ini berusia 36 tahun. Ia tinggal seorang diri di Kampung Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu kedua orang tuanya sudah sepuh atau lanjut usia dan tinggal di desa sebelah yaitu Kembang Kuning. Bayu menempuh pendidikan menengahnya di SMA Negeri 3 Boyolali. Ia bersekolah dari tahun 2002 hingga 2005. Bayu memilih mempelajari ilmu sains untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan di bidang kerajinan logam. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Bayu mendirikan bisnis rumahan yang bernama Copper Village pada bulan April 2013. Usaha ini berfokus pada produksi barang-barang kerajinan dari tembaga, kuningan, dan logam lainnya. Copper Village memproduksi patung handmade, perlengkapan dekorasi rumah, dan peralatan rumah tangga. Dengan kreativitas dan keahliannya, Bayu mampu mengembangkan bisnis yang sukses dan dikenal luas di daerahnya. Selain berperan sebagai pengusaha, Bayu juga dikenal sebagai atlet maraton yang berprestasi. Ia sering berpartisipasi dalam perlombaan lari, baik di tingkat lokal maupun internasional. Bayu juga menjadi salah satu penggagas dan kapten dari Boyolali Runner, sebuah komunitas lari yang didirikan pada bulan Januari 2018. Komunitas ini berfungsi sebagai wadah bagi para pelari untuk berlatih bersama dan memfasilitasi para atlet dalam perlombaan lari. Dalam komunitas itu, Bayu dikenal sebagai sosok yang ramah, humble, dan dermawan. Ia sering memberikan dukungan moral kepada teman-temannya dan terlibat dalam kegiatan sosial yang mencerminkan kepeduliannya terhadap sesama. Bayu menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya, baik dalam dunia bisnis maupun olahraga. Tetangga dan teman-temannya menggambarkan Bayu sebagai sosok yang grapya atau ramah. Pria itu selalu siap membantu dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Sikap baiknya membuat Bayu dihormati dan dicintai oleh banyak orang di desanya. Pada Jumat malam, tanggal 3 Mei 2024, sekitar pukul 8 malam, warga setempat dikejutkan oleh berita tak terduga tentang penemuan tubuh Bayu. Pria itu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh seorang temannya yang merasa khawatir setelah pesan WA-nya tak kunjung dibalas. Merasa ada yang tidak beres, sang teman datang ke rumah Bayu dan mendapati pintu gerbang dalam kondisi terbuka. Si teman beranggapan telah terjadi sesuatu yang tidak biasa karena Bayu selalu mengunci pintu gerbangnya. Tak lama kemudian, seorang tetangga yang bernama Yovita Almi melihat teman Bayu yang sedang menangis di depan rumah. Wanita itu pun menghampiri dan mendekatinya. Ia lalu memasuki rumah Bayu bersama sang teman. Di dalam rumah mereka menemukan Bayu dalam posisi telungkup dengan genangan cairan merah yang sudah mengering. Selain itu, bercak-bercak merah terlihat membentang dari lantai di ruang tengah hingga ke dapur. Jejak itu menandakan bahwa Bayu dipindahkan dari ruangan yang satu ke ruangan yang lainnya. Yovita dan sang teman lalu memberitahu warga sekitar tentang penemuan mereka. Para warga kemudian berdatangan ke rumah Bayu untuk mengecek kondisinya. Warga yang hadir di TKP langsung terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Para warga lalu melaporkan kondisi Bayu kepada pihak berwenang. Pihak kepolisian segera melakukan olah TKP untuk mencari bukti dan informasi lebih lanjut. Namun penyebab pasti dari kemalangan Bayu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Setelah tubuh Bayu ditemukan pada pukul 9:30 malam, pihak kepolisian menghubungi keluarga korban yang tinggal di Dukuh Gunung Sari, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Kabar tragis ini membuat keluarga besar Bayu merasa sangat terpukul. Sesaat setelah menerima kabar dari polisi, pihak keluarga korban bergegas meluncur ke lokasi kejadian. Sementara itu, polisi dan tim forensik melakukan pemeriksaan awal terhadap tubuh Bayu. Dalam pemeriksaan ini, petugas mencatat luka pada tubuh korban yang diduga berasal dari pukulan benda tumpul. Polisi lalu menguatkan kecurigaan mereka tentang Bayu yang diduga menjadi korban penghilangan nyawa. Setelah itu, pria malang itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Solo untuk diotopsi. Proses otopsi dilakukan untuk memastikan penyebab Bayu kehilangan nyawa. Tim dokter juga berusaha mengumpulkan bukti forensik yang bisa membantu penyelidikan polisi. Proses otopsi berlangsung selama 2 jam, yakni dari pukul 2:30 sore hingga 4:30 sore.
Pihak keluarga korban menunggu hasil otopsi dan berharap kasus ini bisa diusut sampai tuntas. Mereka juga berharap agar pelakunya dapat segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Paman Bayu yang bernama Marsudi mengungkapkan bahwa pihak keluarga tidak memiliki firasat khusus sebelum kepergian sang keponakan. Ia lalu mengatakan bahwa sebelumnya kondisi Bayu baik-baik saja. Bahkan keponakannya itu sempat pelesiran ke Eropa selama beberapa hari. Bayu juga mengunggah foto liburannya selama di Eropa ke akun Instagram pribadinya. Dari unggahan itu dapat diketahui bahwa pria tersebut telah mengunjungi berbagai negara di Eropa. Melihat postingan Bayu yang semacam itu, pihak keluarga meyakini bahwa selama ini putra mereka sedang berbahagia. Mereka pun tak pernah menyangka bahwa Bayu kini telah pergi untuk selama-lamanya. Sehari setelah ditemukan, yakni pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, tubuh Bayu dibawa ke rumah duka di Dukuh Tumang Gunung Sari setelah proses otopsi selesai dilakukan. Mobil ambulans yang membawa tubuh Bayu tiba di rumah duka pada pukul 17.33 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pria malang itu diwarnai isak tangis keluarga, teman-teman terdekat, dan para pelayat. Setelah disolatkan, keranda yang berisi tubuh Bayu diangkat dan dibawa ke tempat peristirahatan terakhir di Kompleks Pemakaman Kiai Ageng Rogosasi. Kepala Desa Cepogo yang bernama Mawardi turut hadir dalam prosesi pemakaman. Ia pun bersaksi bahwa Bayu merupakan seorang pebisnis muda yang sukses dan sosok yang sangat dermawan. Semasa hidupnya, pria itu sering membantu kegiatan gotong royong di desa dan berkontribusi pada pembangunan fasilitas umum. Mawardi lalu mengatakan bahwa kepergian Bayu meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat sekitar. Setelah prosesi pemakaman selesai dilakukan, pihak keluarga mendesak aparat kepolisian agar kasus Bayu segera diusut. Mereka berharap almarhum Bayu bisa mendapatkan keadilan dan pelaku dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Mereka juga memeriksa jejak-jejak yang ada di sekitar rumah, termasuk sidik jari dan DNA yang mungkin tertinggal. Dalam proses ini, beberapa barang bukti berhasil ditemukan di sekitar rumah korban. Barang bukti yang ditemukan yakni sebuah palu berukuran sedang yang diduga digunakan oleh si pelaku saat menganiaya Bayu. Dari olah TKP yang pertama, barang bukti yang diamankan yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa tersebut adalah berupa alat pemukul, yaitu palu. Kasih Humas Polres Boyolali yang bernama AKP Arif Mudi mengatakan bahwa palu itu ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan tubuh korban. Selain itu, petugas juga menemukan beberapa barang pribadi milik korban yang berserakan, termasuk HP Android dan dompet yang berisi KTP dan uang tunai. Polisi lalu menduga bahwa Bayu sempat melakukan perlawanan sebelum meregang nyawa. Kapolres Boyolali yang bernama AKBP Petrus Parningotan Silalahi akhirnya mengumumkan hasil otopsi. Sang polisi mengungkapkan bahwa Bayu memang sempat mengalami kekerasan fisik yang sangat kejam. Pria itu terkena bedah tumpul yang menyebabkan patah tulang tengkorak. Hal inilah yang menjadi penyebab utama terenggutnya nyawa Bayu. Selain itu, sang korban juga mempunyai luka di bagian lehernya. Luka ini menyebabkan pendarahan hebat yang mempercepat proses perenggangan nyawa. Berdasarkan hasil otopsi, Bayu diperkirakan sudah meninggoy sejak 2 hari sebelum ditemukan, yakni pada tanggal 1 Mei 2024 pada pukul 11 malam. Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 19.45 menit, tim Resmob Polres Boyolali dan Jatanras Polda Jateng berhasil menangkap si pelaku. Dalang dibalik kasus Bayu merupakan seorang pria berusia 27 tahun yang bernama Irwan. Ia pun berhasil ditangkap di Terminal Tirtonadi, Solo oleh pihak kepolisian. Polisi telah mengetahui bahwa Irwan mempunyai kedekatan dengan Bayu. Keduanya sudah saling mengenal satu sama lain. Si pelaku juga merasa sangat percaya diri ketika mendatangi rumah korbannya. Selain meringkus Irwan, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda PCX dan jam tangan Coros. Barang-barang itu ternyata adalah milik sang korban. Setelah ditangkap, si pelaku dibawa ke Mapolres Boyolali untuk kepentingan penyelidikan. Kapolres Boyolali lalu mengungkapkan bahwa Irwan akan diinterogasi mengenai motifnya dalam melakukan penghilangan nyawa dan pencurian.
Dalam konferensi pers di Polres Boyolali pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, Irwan terlihat mengenakan kursi roda karena kakinya terkena letusan timah panas saat proses penangkapan. Di momen ini, Kapolda Jawa Tengah yang bernama Irjen Pol Ahmad Lutfi membeberkan kronologi kejadiannya. Bayu dan Irwan awalnya berkenalan melalui aplikasi micet pada bulan Januari 2024. Keduanya lalu menjalin hubungan pedang-pedangan. Irwan pun sering diundang oleh Bayu untuk datang ke rumahnya. Setiap kali melakukan itu-ituan dengan si tuan rumah, Irwan mendapatkan bayaran sebesar Rp200.000. Pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024, tepat pukul 4 sore, Bayu menghubungi Irwan melalui WA. Dalam obrolannya, sang korban mengundang Irwan untuk menginap di rumahnya. Bayu juga mengatakan bahwa ia merasa sangat kangen dengan pria tersebut. Irwan pun menyetujui permintaan sang korban. Pada pukul 6 petang, pria itu memesan ojek online untuk menuju ke RSUD Boyolali sebagai titik penjemputan. Sampai di sana, Irwan mengirim pesan teks kepada Bayu dan minta dijemput. Pada pukul 8.45 malam, Irwan tiba di kediaman Bayu. Keduanya lalu memasuki rumah melalui pintu belakang. Di momen ini, Bayu membukakan pintu untuk Irwan. Sementara itu, si pelaku ternyata membawa celurit yang disimpan dengan rapi di belakang bajunya tanpa sepengetahuan Bayu. Irwan lalu menyembunyikan sajamnya di belakang bak plastik yang ada di kamar mandi di dalam rumah korbannya. Irwan sengaja mempersiapkan sajam itu sebagai alat ancaman kalau sewaktu-waktu permintaannya tidak dipenuhi oleh Bayu. Tak lama setelah memasuki rumah, keduanya menuju ke kamar dan melakukan pedang-pedangan sebanyak 2 kali. Setelah itu, Irwan meminta bayaran sebesar Rp500.000 sebagai imbalan karena sudah memuaskan Bayu. Akan tetapi si tuan rumah menolak permintaan tersebut. Dia melakukan hubungan badan dengan upah sekitar Rp200.000. Untuk yang ketiga kalinya minta Rp500.000. Tersangka menyiapkan 9 celurit karena ditarik Rp500.000 tidak mau, dia dibunuh. Ini latar belakang bahwa yang bersangkutan melakukan pembunuhan. Kemudian setelah dilakukan pembunuhan, yang bersangkutan menguasai harta korban. Penolakan Bayu memicu kemarahan Irwan dan suasana di dalam rumah menjadi sangat menegangkan. Dengan emosi yang memuncak, Irwan mengambil sajamnya di kamar mandi. Ia lalu menyerang Bayu secara membabi buta. Pria itu menikam korbannya 6 kali berturut-turut. Irwan mengarahkan sajamnya ke kepala, leher, dan bagian belakang dari tubuh Bayu. Sang korban menjadi terluka parah. Bayu lalu berusaha merangkak ke arah pintu belakang untuk menyelamatkan diri. Melihat korbannya yang berusaha kabur, Irwan mencari benda lainnya untuk menghabisi pria itu. Kebetulan saja si pelaku melihat sebuah palu di rak sepatu. Ia pun menggunakan benda tersebut untuk memukul Bayu sebanyak 10 kali. Irwan benar-benar ingin memastikan bahwa korbannya meninggoy saat itu juga. Tak berhenti di situ saja, setelah meyakini Bayu sudah tidak bernyawa, Irwan mencuri barang-barang milik korbannya. Dari kamar Bayu, si pelaku mengambil uang Rp2 juta, kartu ATM BCA Platinum, 1 buah iPhone, sepatu, tas, dan jam tangan. Kemudian Irwan juga mengambil sepeda motor Honda PCX milik Bayu. Setelah melakukan aksinya, si pelaku melarikan diri ke Yogyakarta. Pelarian Irwan ternyata tidak bertahan lama karena polisi berhasil meringkusnya di Terminal Tirtona di Solo tak lebih dari 24 jam setelah tubuh Bayu ditemukan. Dari kronologi itu, polisi memastikan bahwa Irwan terbukti melakukan penghilangan nyawa secara berencana. Hal ini direncanakan si pelaku setelah mempersiapkan sajamnya dan memang berniat melukai Bayu. Polisi juga menegaskan bahwa motif Irwan yakni ingin mengambil harta benda milik korbannya. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2024, Polres Boyolali menggelar rekonstruksi yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Ibtu Joko Purwadi. Rekonstruksi digelar di rumah korban dan berhasil menggambarkan detail kejadian tragis yang dialami oleh Bayu. Dalam kegiatan ini, Irwan memperagakan 38 adegan. Salah satu momen yang paling menakutkan yakni ketika Irwan menggoreng leher korbannya sambil membimbing Bayu mengucapkan syahadat. Di momen tersebut, Irwan berkata kepada Bayu, "Ayo mas, biar jalanmu terang," disambung dengan kalimat "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Akan tetapi sang korban tidak memberikan respon, sedangkan Irwan tetap melanjutkan aksinya dengan sangat kejam. Si pelaku menggoreng korbannya hingga Bayu benar-benar menghembuskan napas terakhirnya.
Kemudian kegiatan rekonstruksi diakhiri dengan adegan di mana Irwan menaiki sepeda motor korbannya untuk melarikan diri. Setelah reka adegan selesai dilakukan, polisi menyerahkan berkas perkara ke pihak Kejaksaan Negeri Boyolali. Jaksa penuntut umum lalu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap berkas tersebut. Kemudian Kasih Pidana Umum Kejari Boyolali yang bernama Murti Ariwibowo menyatakan bahwa berkasnya sudah lengkap. Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, proses persidangan untuk kasus Bayu digelar di Pengadilan Negeri Boyolali. Dalam persidangan ini, majelis hakim diketuai oleh Lis Susilowati bersama Andika Bimantoro dan Mahendra Adi Purwanta. Sedangkan jaksa penuntut umum yang akan menyampaikan dakwaannya bernama Agung Nugroho. Sang jaksa menjerat Irwan dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa secara berencana, pasal 338 dan 339 KUHP tentang penghilangan nyawa, dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Di sisi lain, pengacara terdakwa yang bernama Joko Raharjo akan mempersiapkan pembelaan dengan sebaik mungkin. Sang pengacara juga akan mengkaji kembali semua bukti dan fakta yang disampaikan oleh jaksa. Joko juga hendak memastikan hak-hak terdakwa tetap terjaga selama proses peradilan berlangsung. Proses persidangan untuk kasus Bayu masih bergulir hingga sekarang. Nantinya keputusan hakim tidak hanya mempengaruhi nasib tersangka, tapi juga memberikan sinyal kepada masyarakat tentang tindakan hukuman yang tegas terhadap kejahatan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Saya Mei, sampai jumpa di kasus berikutnya.